Saudara Presiden Joko Widodo tegas menyebut adanya permainan dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Presiden meminta kasus ini diusut tuntas pasca Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka, di mana salah satu tersangka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Mas. Dapat kan? Sorry, Mas. Presiden Joko Widodo meminta agar krisis atau kelangkaan minyak goreng diusut tuntas setelah Kejaksaan Agung kemarin menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak goreng ke luar negeri. Di mana salah satu tersangkanya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Presiden meminta secara tegas untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang bermain dalam kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Kita akan bahas bersama anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, Roy Nicholas Mande. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung. Ya, Pak selamat Mufti, sore, Mbak Cindy. Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka, salah satunya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Akan seperti apa ke depannya menurut Anda? Jadi harapan kami, pertama kami mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung ini yang tentu sangat luar biasa, sangat cepat dalam menentukan tersangka. Yang kita tunggu-tunggu dari aparat penegak hukum lain ternyata belum ada juga, tapi ternyata Kejaksaan Agung buat kejutan begitu. Nah, harapan kami ini tidak berhenti di sini. Kalau kami lihat tersangka yang ditetapkan itu baru kelas, istilahnya mohon maaf, klasteri begitu. Klasteri meskipun ada dirjen di situ. Iya, dirjen dalam arti di sini kan ada penentu kebijakan yang kalau kita lihat dirjen kan tidak bisa membuat kebijakan tanpa instruksi dari seorang menteri kan begitu kalau dalam struktur kementerian. Begitu juga di struktur perusahaan. Kalau kita lihat di situ yang ditetapkan tersangka hanya seorang komisaris, hanya seorang general affair begitu. Nah, kami berharap yang lebih besar dari itu yang mereka punya kekuasaan, punya kebijakan dalam dalam mengambil kebijakan soal minyak goreng ini begitu, Mbak. Menurut Anda ini bisa menyeret Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi? Kita tidak tahu, tapi yang pasti praduga tak bersalah harus dikedepankan. Cuman dalam urusan ini masa sih seorang menteri yang kita lihat sangat cerdas, sangat hebat, begitu tidak punya intuisi ketika di dalamnya ada seseorang yang bermain-main begitu. Nah, harapan kami ini perlu diusut tuntas bagaimana biar terang benderang, Mbak. Tapi sekali lagi kami tidak yakin bahwa Pak Wisnu ini berjalan sendirian dalam persoalan ini, Mbak. Begitu. Karena Anda kan menyatakan ini istilah Anda adalah klasteri, artinya ada yang lebih besar. Sementara Dirjen kan eselon 1 di kementerian. Siapa yang lebih besar nih menurut Anda? Kalau bukan tadi Anda tidak ingin menyebut Menteri Perdagangan. Ya, kalau kita tahu bahwa dalam sistem kebijakan kementerian seorang eselon 1 tidak bisa mengambil kebijakan sendirian dalam urusan seperti ini begitu, Pak. Apalagi ini kemarin menjadi konsen pemerintah untuk bagaimana penyelesaian soal minyak goreng ini bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Tapi nyatanya kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dibegal oleh orangnya sendiri begitu. Masa ada pembegalan di dalam kementerian tidak tahu kalau di dalamnya ada permainan begitu, Mbak. Nah, harapan kami ini perlu diusut tuntas, jadi tidak berhenti sampai di kelas dirjen begitu, Mbak. Oke, Pak Roy, dirjen dan 3 orang pihak swasta jadi tersangka kasus ini menurut Anda? Iya, terima kasih. Iya, selamat sore. Salam sehat buat kita semua. Ya, yang terjadi saat ini tentunya yang pertama kami mau sampaikan bahwa kami sebagai pelaku usaha retail modern di sektor hilir yang melayani kebutuhan pokok dan masyarakat, khususnya juga untuk minyak goreng di berbagai wilayah, tempat, dan kota, ya kita tentunya mau menyatakan bahwa kami nggak memiliki kompetensi untuk memberikan penilaian. Dan memang sudah ada pihak berwajib yang memiliki kompetensi dan kita sudah saksikan di berbagai berita dan juga berkaitan dengan semua yang akan dilakukan. Nah, tetapi kami mau memberikan catatan bahwa yang pertama justru jauh lebih penting juga untuk melihat ke depan sejauh mana supaya hal seperti yang lalu ini tidak terulang lagi. Ya, tentunya perlu ada langkah-langkah bijak, kearifan dan juga roadmap daripada ke depannya
supaya memang kita dapat mendapatkan hasil yang berbeda, harapan yang berbeda dengan yang sekarang ini yang belum sesuai harapan tentunya. Misalnya yang pertama, melakukan audit supply chain. Nah ini sangat penting, ya karena audit supply chain ini adalah untuk membuat suatu bagian yang terkait dari seluruh stakeholder, pemangku kepentingan, baik itu swasta, pemerintah, bahkan juga dalam hal ini tujuan untuk masyarakat. Dan tentunya ini menjadi bagian yang terpenting untuk kita memiliki data. Karena sampai hari ini kita ketahui bahwa data kita ini memang masih banyak yang bersifat indikator, belum merupakan yang akurat data. Kemudian yang kedua, perlunya ada satu conducting atau dirigenisasi. Siapa yang akan memiliki suatu conditional di mana kita tahu bahwa yang mengurus minyak goreng ini kan banyak ya. Okay. Ada kementerian produksinya, yaitu pertanian, ada perdagangannya, ada Badan Pangan Nasional, ada Bulog juga, kemudian juga ada berbagai kementerian lembaga yang BUMN juga terlibat. Nah ini bagaimana mengorkestra ini sehingga ada harmonisasi dalam hal apapun yang berkaitan dengan keputusan untuk kebijakan. Jadi apa selanjutnya setelah menetapkan 4 tersangka ya dalam kasus pemberian fasilitas ekspor kepada pihak swasta. Nah Presiden Joko Widodo juga minta secara tegas menyebut bahkan ada permainan dalam kasus kelangkaan minyak goreng dan minta kasus ini diusut tuntas pasca penetapan 4 tersangka. Kita dengar pernyataan Presiden. Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan hak itu yang kita tetapkan. Artinya memang ada permainan. Oleh sebab itu kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini. Dan saya minta diusut tuntas. Sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti. Ini Presiden meminta untuk segera diusut tuntas. Pak Mufti mungkin masih ingat 17 Maret 2022 lalu ketika rapat dengar pendapat dengan Menteri Perdagangan ya. Pada saat itu Menteri Perdagangan menyatakan diberitahu oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri tersangka akan diumumkan hari Senin besok. Tapi ternyata kemudian justru pembisik Menteri yang dijadikan tersangka. Apa Anda membaca soal ini Pak Mufti? Jadi pertama tentu itu buat kami kesalahan fatal karena domain untuk mengumumkan tersangka tentu bukan domainnya Kementerian Perdagangan kan begitu. Yang kemudian ternyata kita tunggu-tunggu sampai hari Senin juga tidak ada tersangkanya juga. Artinya apa? Artinya bukti yang dimiliki oleh kepolisian tentu tidak cukup untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Nah maka artinya kami melihat bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan yang gagal dalam mengurus persoalan minyak goreng ini, dalam hal ini mafia-mafia yang bermain di dalamnya begitu. Ya Mbak. Anda tadi menyebut mafia-mafia yang bermain di dalamnya seperti yang dinyatakan oleh Presiden. Ada yang bermain. Menurut Anda siapa mereka yang bermain di sini? Kemarin kan sudah ada 3 pihak swasta. Kalau kita lihat data dari KPPU pada bulan Januari, dia menyampaikan bahwa ada 40% 5 perusahaan besar, yang salah satunya adalah beberapa yang hari ini bagian dari perusahaan tersebut ditangkap, itu adalah bagian dari indikasi mereka melakukan oligopoli dan juga monopoli terhadap kebijakan soal pengelolaan minyak goreng ini, Mbak, begitu. Oke. Pak Roy, kan kemarin ketika penetapan tersangka adalah kebijakan atau kong kali kong pemberian fasilitas ekspor kepada pihak-pihak tertentu lah, ini adalah swasta. Karena juga disebutkan oleh Jaksa Agung, pihak swasta ini tidak memenuhi kebijakan alokasi produksi 20% atau DMO ya untuk dalam negeri. Tapi yang menjadi pertanyaan masyarakat ketika ini dipermasalahkan ekspornya, namun ketika HET-nya dicabut, kenapa kemudian minyak goreng kemasan itu melimpah di pasar? Apakah ini betul ada kesalahan prosedur ekspor atau ada hal lain? Ya kalau kami melihat dan mengikuti perkembangan atau situasi yang ada, memang ini kan terjadi satu distraksi, ya satu disrupsi yang di mana kita tahu satu sisi ekspor kita juga memiliki nilai yang signifikan dan berarti, tetapi satu sisi komitmen terhadap domestik, kebutuhan minyak goreng domestik ya melalui bahan baku CPO supaya bisa mengalir dan sekaligus juga itu sampai kepada produsen minyak goreng dan juga didistribusikan sampai kepada pasar retail maupun juga pasar tradisional. Ini adalah satu komitmen. Nah, balancing terhadap
disrupsi ini karena memang kita sedang meningkat harga ekspornya ya dalam satu dekade ini yang tertinggi, tapi satu sisi komitmennya yang belum terpenuhi dengan optimal. Nah, ini tentu terjadi hal-hal yang disrupsian. Nah, ini tentunya kita percayakan kepada pihak berwajib, aparat, yang tentunya punya foksi menyelesaikannya. Ya. Karena memang untuk penentuan distribusi ini sangat penting 3 hal ya, Oke. yang berkaitan dengan Pak tepat Roy, tapi kan yang kuantitas, kemarin dipermasalahkan tepat adalah soal waktu, dan tepat alokasi targetnya. ekspornya yang lebih besar dibandingkan atau mereka tidak memenuhi kewajiban atau kebijakan DMO 20%. Tapi itu kan dipertanyakan kemudian stoknya. Tapi ketika HET dicabut, tiba-tiba stok minyak kemasan lancar lagi dan banyak ditemukan di pasar. Jadi ini masalah distribusinya atau ekspornya atau masalahnya apa sih Pak Roy? Ya itu tadi saya katakan ada disrupsi di situ ya. Ya jadi komitmennya yang mestinya optimal tetapi tidak optimal karena memang ada terdisrupsi, harga ekspornya lebih tinggi dengan sementara kita tahu domestiknya juga tentunya tidak sebanding dengan harga ekspor itu. Nah, kondisi ini perlu sangat diperhatikan untuk ke depan bagaimana yang disebut tepat kuantitasnya, tepat waktunya, dan tepat harganya. Nah, tentu ini perlu ada suatu observasi yang mendalam ketika membuat kebijakan atau regulasi ke depan. Karena fungsi pemerintah pembuat regulasi, ya, pembuat anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Nah, ini yang tentunya kita harapkan ada perbaikan, dan ini ya kita juga tentunya berharap dari legislatif ya. Ini teman kami, Pak Mufti ini dapat memberikan juga pengawalannya. Ya, terima kasih. Diperbaiki ya. Pak Mufti, ada komentar? Ya. Jadi sebenarnya persoalan sebagus apapun undang-undangnya, sebagus apapun permendak yang dikeluarkan, sampai berkali-kali kalau tidak ada komitmen dari teman-teman dunia usaha, tentu ini tidak akan berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan kali ini kami minta Pak Roy membukakan hati, ini sahabat saya kebetulan Pak Roy ini, nah saya membukakan hati untuk teman-teman Pak, teman-teman pengusaha retail, pengusaha di bawah Aprindo ini. Karena kalau kita lihat seperti kata Mbak Cindy tadi, bahwa ketika kebijakan ini belum diterapkan, kemudian saat itu kelangkaan terjadi. Tapi kemudian ketika kebijakan itu diterapkan Permendak nomor 8, tiba-tiba bim salah bim, beberapa jam kemudian stok itu ada Mbak di lapangan, Pak Roy. Artinya apa? Artinya terindikasi bahwa di tempat-tempat retail modern memang disimpan di situ dalam waktu yang cukup lama. Bagaimana mungkin sebuah retail modern dalam waktu singkat tiba-tiba mereka punya stok yang sekian melimpah kan begitu? Kalau ini tidak ditimbun, kalau ini tidak disimpan. Nah, sedangkan kalau kita lihat bahkan pola distribusi itu retail modern mereka harus order dulu ke pusat logistik, kemudian pusat logistik order ke pusat produksi yang kemudian itu perlu membutuhkan waktu minimal 1 hari 1 malam. Tapi kemudian kalau kita lihat di lapangan belum beberapa jam sudah ada. Artinya apa? Artinya kita minta harapan kita kepada Aprindo, kepada teman-teman pengusaha retail untuk menggunakan hati nuraninya dalam mengelola persoalan ini. Karena apa? Baik. Karena jangan dibandingkan ya gimana Mbak? Baik, Pak Mufti, jadi ini setelah ada 4 tersangka, Kejaksaan Agung memang masih tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan dalam kasus kong kali kong ekspor minyak goreng ini. Tapi menurut Anda apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan untuk bisa membereskan juga persoalan yang saat ini masih ada di masyarakat, kelangkaan minyak goreng? Jadi saya pikir betul, saya setuju apa yang disampaikan Pak Roy tadi, bahwa ini tidak serta-merta pekerjaan Kementerian Perdagangan semata. Perlu antar koordinasi, apalagi sekarang kebijakannya Kementerian Perdagangan ini ibarat dibegal, diambil alih oleh Kementerian Perindustrian begitu. Kalau kita lihat bahwa Kementerian Perindustrian yang awalnya hanya mengurusi soal produksi minyak goreng, sekarang mereka juga mengurusi pola distribusi yang menggunakan aplikasi. Artinya apa? Artinya kebijakan ini perlu sinergi antar pihak, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Nah, lebih lanjut soal gimana? Pak Mufti silakan. Iya, lebih lanjut soal ini, kami berharap bahwa Kementerian Perdagangan kalau memang betul beliau tidak bermain-main soal ini, ya sudah tuntaskan sekalian di dalamnya. Karena kami dengar, kami lihat, kami ketahui selama ini bahwa salah satunya Pak Wisnu ini Mbak, kita harus tahu bahwa Wisnu ini anak emasnya Menteri Perdagangan. Wisnu ini sekali lagi semua orang tahu bahwa Wisnu sampai di dalam Kementerian Perdagangan ada kecemburuan sosial. Yang Wisnu itu jabatannya double-double. Kemarin Bapeti, kemudian jadi Kementerian Dirjen Perdagangan Luar Negeri.
Baik, ini masih terus ditelusuri. Terakhir Pak Roy, menurut Anda singkat saja dengan pengusutan kasus ini yang terus dilakukan oleh Kejaksaan Agung bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat selama beberapa bulan terakhir sejak Januari bahkan kelangkaan minyak goreng. Ya, kita tentunya pelaku usaha juga kan bagian daripada masyarakat ya. Jadi kita tentunya sangat berharap bahwa ini dapat diterang-benderangi, kemudian diungkapkan dan tentunya pada ujungnya setelah diselesaikan kemudian diperbaiki. Jadi tidak hanya diselesaikan tapi harus diperbaiki. Nah, kaitan juga tadi menyimak Pak Mufti katakan bahwa memang kenapa tiba-tiba begitu HET dicabut bisa tiba-tiba ada di gerai-gerai. Nah, kami mau menyampaikan bahwa kami nggak mungkin menyimpan atau menimbun karena kita juga ada barang-barang, ada beras, ada gula, ada macam-macam barang. Justru service levelnya yang tadinya hanya 20-30% dari distributor mengirimkan minyak goreng, itu tiba-tiba dalam satu hari menjadi 100%. Oke. Nah, jadi ini yang terjadi dan ini situasinya sangat prihatin karena kita dapat infonya itu luar biasa bahwa mereka akan mensupportnya sampai 100%. Nah, ini yang terjadi. Jadi memang perlu satu kolaborasi bersama. Baik, terima kasih Pak Roy. Terima kasih juga Pak Mufti sudah berbincang bersama kami terkait dengan kasus yang kemudian ditetapkan 4 orang tersangka, kasus fasilitas ekspor minyak goreng oleh Kementerian Perdagangan. Terima kasih.